Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabatku, khususnya kaum muslimin dan muslimah yang saya hormati, dan umumnya kepada YouTuber yang saya cintai. Marilah kita sama-sama untuk memanfaatkan waktu kita untuk saling nasihat menasehati di dalam kebaikan. Untuk itu, mari kita sejenak untuk bicara mengenai doa, usaha, iman, dan takwa. Disingkat menjadi duit. Jadi setiap manusia, baik yang tua maupun yang muda, bahkan yang anak-anak sampai yang sakit pun itu butuh duit. Duit itu doa, usaha, iman, takwa. Doa kita kepada Allah memohon pertolongan, perlindungan, dan kemudahan, kesembuhan dalam sebagainya. Akan tetapi kadang doa kita itu diijabah dan ada yang tidak diijabah oleh Allah. Kalau masalah bicara mengenai diterima dan tidak, tentu setiap doa pasti diterima Allah. Tapi tidak semua doa itu dikabulkannya oleh Allah, karena kadang yang berdoa tidak sesuai dengan yang didoakan. Bahkan ada yang berdoa tapi malah justru tidak tahu apa yang diucapkan. Kalau doa sendiri, dia berdoa namun tidak tahu apa yang diucapkan, yang sehingga tidak diijabah karena dilanggarnya oleh dirinya sendiri. Begitu juga yang berdoa berjamaah, ada yang mengamini dan imamnya yang berdoa. Imamnya yang berdoa tidak tahu yang dibaca karena hanya menghafalkan dari yang diajarkan gurunya atau hasil dapat dari panduan doa yang ada di buku. Beli buku-buku doa yang kemudian dibaca, dihafalkan, yang sehingga bisa hafal, bisa berdoa, namun tidak tahu artinya. Sebagaimana contohnya, kita berdoa di situ, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana la tu'ti qulubana
ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Hafal, dibaca setiap habis sholat, bahkan di setiap pagi, sore, bahkan di setiap ada acara tahlilan dan yasinan, kendurena, dibaca, tapi tidak tahu yang dibaca itu apa, yang sehingga antara doa, ucapan itu dengan perilaku yang kita mendoakan itu tidak sesuai. Padahal di situ jelas mereka berdoa, ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami ke dalam jalan yang sesat setelah Engkau beri petunjuk dan rahmat. Karunialah rahmat buat kami, sungguh karena Engkau Maha Pemberi rahmat. Nah, ini artinya doa itu tadi. Tapi karena kita tidak tahu, hanya ikut-ikutan, yang sehingga doa ini nggak pernah diijabah oleh Allah, karena yang berdoa itu justru malah condong kepada jalan yang sesat. Contoh, melakukan kemusyrikan, melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita. Ini bahkan perbuatannya masih tercela, suka menggunjing tetangga, ngerompi, menghasut, menghujat, fitnah sana, fitnah sini, saling olok-mengolok antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Maka doanya tidak diijabah oleh Allah karena telah mendustai dari yang ia mohonkan kepada Allah. Jadi ucapannya kita kepada Allah dilanggar oleh diri kita sendiri. Di sini maka tidak diijabah. Kalau doa kita ingin diijabah, kita jangan meminta kepada Allah, jangan dicondongkan hati kita kepada jalan yang sesat. Tentunya kita harus berusaha. Maka usaha, jadi doa terus usaha. Maka berusaha untuk mencegah suatu perbuatan yang sesat, yang keji, yang tercela. Yang biasa suka ngerompi berhenti, yang biasanya suka curang timbangannya, mengurangi takarannya di dalam berniaga dagang, ya berhenti. Yang jadi wakil rakyat, yang kerja di pemerintahan, yang biasanya korupsi, ya berhenti. Karena sudah mengikrarkan, mengucapkan kepada Allah untuk dijauhkan hati ini dari perbuatan yang tersesat. Jangan malah justru kita sendiri yang condong ke dalam kesesatan, yang sehingga doa kita tidak diijabah. Jadi usahakan kalau kita berdoa itu harus kita laksanakan. Contoh, ya Allah, aku ingin mengais rezeki yang Engkau tebarkan di muka bumi ini, rangka
usaha untuk berangkat, usaha untuk berangkat. Yang petani berangkat ke ladangnya untuk bercocok tanam, merawat tanamannya. Yang pedagang berangkat untuk di tempat perdagangannya. Yang pejabatnya berangkat ngantor sesuai dengan jabatannya. Yang pemulung juga berangkat untuk mengais barang bekasnya dan lain sebagainya. Nah, ini baru nanti doa kita akan diijabah. Ya Allah, berikanlah saya keselamatan. Maka berusahalah untuk bagaimana caranya selamat. Hati-hati lan waspada nggone ngupaya ngudi rezeki. Ngati-hati lan waspada sak tindak tumindake kedah ngati-hati. Tutur katane ya sing hati-hati, sing becik, perilaku tumindake ya sing becik, nyambut gawene ya sing becik, numpak motor ya sing hati-hati, rine dikontrol, numpak mobil ya sak ngono uga, ora perlu nyalip-nyalip lan sak. Ini usaha, maka insya Allah nanti akan diijabah oleh Allah doa kita. Nah, kalau kita berdoa meminta keselamatan namun naik motornya ngebut-ngebutan, salip-salipan, naik mobil yo ngebut-ngebutan, salip-salipan, terus tutur katane elek, tumindake nyelelek, yo tentu akeh mungsuhe malah ra selamat. Nah, usaha. Setelah doa, usaha, baru iman. Iman kepada Allah, bahwa setiap apa yang kita kerjakan, setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita lakukan itu pasti akan ada balasannya. Jadi setiap apa wae sing diucapno, sing ditumindakno, dilakokno, kabeh kuwi mau bakal ana walesane. Kuwi percaya marang Allah Subhanahu wa taala, mula nyambut gawene ya sudu sing temen, sing teliti, open, telaten, pasti panen. Dadi pejabat wakil rakyat yo le nyambut gawe yo sing amanah, jujur, pasti akan mendapatkan hasilnya keselamatan, begitu seterusnya. Takwa. Jadi doa, usaha, iman, takwa. Takwa kita kepada Allah, maka ikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita dan jauhi apa yang Allah larangnya. Ini takwa kita kepada Allah. Takwa kita kepada apa yang kita miliki dalam pekerjaan, usaha, niaga, dan lain sebagainya. Takwa itu tekuni apa yang kita kerjakan. Sekalipun buruh, kalau kita tekuni tiap harinya kita berangkat, maka pasti akan ada hasilnya. Kita sebagai pemulung barang bekas, kalau kita tekuni setiap waktu harinya kita berangkat, pasti akan ada hasilnya. Bertani kita tekuni, tani kita
kita rawat dengan baik, kita pupuk, kita semprot, maka pasti akan hasilnya begitu dan seterusnya. Ini takwa kita kepada Allah dan kepada apa yang kita kerjakan. Maka setiti, telaten, open, pasti panen. Ini duit, doa, usaha, iman, takwa. Maka kita hendaklah berdoa itu harus tahu arti yang kita ucapkan agar kita bisa melaksanakannya. Jangan sampai kita udah berdoa sendiri tapi dilanggar sendiri. Kita mengucapkan sendiri tapi diingkari sendiri. Artinya kita mendustai diri kita sendiri, munafik kepada diri kita sendiri. Nah, di situ contoh kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal mautina dan seterusnya. Karena kita tidak tahu arti yang kita baca itu, maka ucapan kita, perilaku kita, perbuatan kita, usaha kerja kita tidak sama, tidak sesuai dengan doa kita, malah justru berlawanan. Nah, berlawanan seperti tadi. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar hati kami jangan Engkau condongkan ke dalam kesesatan, malah justru jadi orang yang sesat, yang suka berbuat maksiat, suka musyrik dan lain sebagainya, bahkan ibadahnya menggunakan yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita. Di sini sama. Doa itu yang panjang tadi, tapi nggak tahu artinya, maka nggak bisa kita melaksanakan sesuai yang kita minta kepada Allah. Maka berdoalah sesuai apa yang kita kerjakan. Kalau kita berdoa, ya Allah lapangkan rezeki saya, Allah sudah melapangkan rezeki buat kita. Ya Allah, bukakan pintu rezeki saya. Allah sudah membukakan pintu rezeki. Bahkan pintu rezeki itu tidak tertutup 24 jam, terbuka luas. Bagaimana di dalam surat Al-Kautsar, Inna a'toina kal kausar, sungguh aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Situ di dalam bumi ada emas, ada perak, ada perunggu, ada marmer, tembaga, migas, minyak, batu bara dan sebagainya. Itu untuk manusia. Kemudian di buminya ini ada berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Semua itu untuk manusia. Di lautannya ada ikannya, ada mutiaranya, bahkan ada pertambangannya juga. Itu juga untuk manusia, bagi yang mau untuk mengambilnya menjadi miliknya. Maka manusia diciptakan oleh Allah itu dibekali ilmu, akal dan pikiran. Ilmu nggo gawe tinemu, akale kanggo ngakal piye carane supaya kowe mau dadi ndekku. Pikirane kon mikir, kon mikir, dipikir supaya nek kepiye kena dadi ndekku. Di
di situ. Jadi Allah sudah memberikan nikmat yang banyak, jadi nggak perlu meneh jaluk, tinggal kita mau atau tidak melakukannya untuk menjadi milik kita. Maka cukup dengan permintaan Allah itu, inna a'tainakal kausar fasholli rabbika wanhar. Setelah Allah memberikan nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat dan itu. Jadi laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat mau krono Allah, ojo krono hartamu, ojo krono istri anakmu, ojo krono jabatanmu, tapi krono Allah. Dan berkorbanlah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika diparingi rezeki marang Gusti Anggoso menika Pak kedah dibagikan sebagian rezekinya melalui infak, zakat, sedekah supaya berkah. Nggone pun golek rezeki, nek rezekine berkah barokah iso munggah nang tanah Mekah, balik nggawa sejadah uripe dadi bunga. Nah, ini doa kita. Jadi masalah doa artinya setiap manusia itu punya keinginan masing-masing sesuai dengan aktivitasnya. Kalau aktivitasnya dagang berarti memohon kepada Allah gimana caranya dagangan itu supaya payu laris. Seorang petani berdoanya tentunya sesuai dengan tetanene supaya nggone pun nandur iso warti dadi subur, makmur, panen kang melimpah. Nah, supir yo berdoa nenuwun kepada Allah supaya kendaraannya sehat, tidak rusak, sing nyupir selamat, untuk rezeki penumpang kang kathah. Pejabate yo sakmono uga supaya le kerja nang kantor, nang lapangan lan sesuai karo aktivitasnya, tugasnya supaya selamat warti dadi nggone jabat iso manfaat amanah marang rakyate hingga berkah barokah. Jadi masing-masing manusia punya doa, punya cita-cita, punya keinginan sendiri-sendiri, maka berdoalah sesuai dengan aktivitasmu sehari-hari. Itu nanti yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berdoa ikut-ikutan kepada orang yang sedang berdoa, kita nggak tahu artinya apa yang kita aminkan, malah justru kita menjadi orang yang tidak pernah berdoa. Nggak pernah berdoa, karena doa yang dibaca oleh orang yang kita amin itu apa kita pun tidak tahu. Itulah yang saya sampaikan. Bila mana ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurasa cukup ini dulu, nanti kita sambung di lain waktu dengan acara saling nasihat menasihati. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.